ini bukan yang kita lewatin nih kalau kata dia. Serius ke sini tempatnya nih yang kita lewatin. Udah di situ ya mau nggak mau pasti anak-anak yang lain ke bawah tuh bang, ya kan, karena udah ada yang ngomong begitu. Ya cuman lagi-lagi ya kita amanin lagi lah, ya kan. Bingung bang, di saat itu udah bingung bang. Ya, saya sendiri sampai ada pikiran sampai ngomong gitu ya, jangan sampai lah, gue belum siap lah, nggak mau, gue nggak sudi kalau mati di sini gitu. Kalian di mana? Kok kalian belum pada turun, ya kan? Apa yang terjadi di atas, ya kan? Hei, gitu. Jawab ayah kayak gitu. Pada di mana ini, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Rio. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Rio nih. Nah, tapi sebelum Bang Rio menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Rio. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta Utara, ya kan? Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Rio nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, ya Bang ya? Bang. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Rio ini punya pengalaman yang dimana saat naik Gunung Salak. Iya betul bang. Lewat Aji Saka. Lewat Aji Saka. Yang dimana nyasar sampai kurang lebih 14 jam lamanya, 14 jam lamanya. Iya betul bang. Karena ada sesuatu yang Bang Rio temuin. Betul. Kan gitu kan. Dan selain itu juga ada beberapa hal kejadian yang horor lah, teror lah, dan lihat sesuatu lah gitu betul. Bang ya. Iya. Namanya naik gunung gitu kan ya. Oke, ini penasaran banget sih Bang. Abang nyasar karena apa? Abang nemuin benda apa gitu kan nih? Terus nyasarnya berapa orang yang nanti Bang Rio akan ceritain ke teman-teman semua nih dari awal sampai akhir ya Bang ya? Betul. Oke Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya? Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, minum dulu Bang, kopinya Bang, silakan. Oke, Bang Rio udah siap nih buat ceritain ke teman-teman semua nih? Siap bang. Siap ya? Iya. Oke, langsung aja kita sikat. Awalnya sih kita turun dari Gunung Sindoro tuh bang, sebelum kita naik Salak. Jadi dari Gunung Sindoro itu ya lagi capek-capeknya ya, udah nyampe base camp Gunung Sindoro nih. Anak-anak udah pada ngajakin aja lagi tuh, iya udah berencana aja mau ke gunung mana selanjutnya ya kan. Nah di Gunung Sindoro sendiri nih di base camp nih, itu sebenarnya Gunung Salak belum ada inian bang, belum ada opsi di kita. Yang ada tuh cuman Gunung Slamet, Cikura sama Gunung Gede dulu tuh. Deh, sampai akhirnya ya kita udah sampai di Jakarta lagi nih. Sedikit info aja bang, di Priok nih tempat saya nih. Di lingkungan rumah tuh banyak anak-anak pendaki bang.
Cuman mereka nih berdiri sendiri gitu loh. Yang ada di kampusnya, yang ada di sekolahannya gitu. Nah sayang kan kalau jalannya masing-masing gitu. Akhirnya ya saya sama orang tua di sono yang suka alam juga, akhirnya kita putusin buat bikin komunitas. Nah kurang lebih ada 18 anggota lah ya di situ. Nah udah singkat cerita nih, udah di Jakarta nih, ngumpul lah di rumah saya. Ada sekitar 6 orang lah ya, 6 orang. Enaknya kemana nih? Biasa lah ngobrol-ngobrol begitu. Abis ini kita kemana nih? Udah deh gede deh. Udah paling enak gede dah, ya kan. Udah gitu kan waktu itu saya lagi ini bang, cuti. Mau ngabisin cuti tuh. Cuti sisa berapa hari lagi kayaknya kalau untuk ke gunung-gunung Jawa Tengah atau Jawa Barat yang lumayan jauh kayak Cikuray kan kayaknya mepet waktunya. Jadi mending gede dah gitu kan opsinya. Nah udah singkat cerita yang 6 orang ini udah pada ini nih nggak jelas sampai akhirnya bertiga gitu ya. Sisa bertiga, saya, Putra sama Karal. Nah itu nggak ada pilihan lagi, waktu juga udah mepet, saya Senin udah masuk kan. Udah akhirnya kita putusin buat ke Salak. Segala macem persiapan kita siapin deh tuh, dari mulai trekking pole ya kan, headlamp sama ya karena TikTok ya bang, jadi kagak bawa carrier, cuman bawa hydropack doang. Udah kita siapin. Nah dia persiapan kita ini nih, ini ada kendala ini. Iya malam yang harusnya kita jalan jam 8 ya, itu kagak jadi, meleset. Karena tadinya kita mau jalan pakai motor, terus Karel ngabarin, bang, udah kagak usah pakai motor, bokap gua bisa jemput pakai mobil, ya kan. Oke deh, lebih bagus begitu kan. Yaudah jemput di inian aja, gereja deket rumah tuh. Oke, itu sampai jam 12 tuh itu kagak ada bang, kagak ada kabar si Karel ini. Nah jam 1 dah dia baru telepon, bang sorry agak lama, nggak tahu lah ada problem apa dia tuh. Nih sekarang bokap udah menuju ke rumah lu nih, lu tunggu depan nih. Udah. Akhirnya saya sama Putra siap-siap tuh. Oh iya bang Mang, sebelumnya ada yang kelewat nih ceritanya. Jadi sebelum kita berangkat nih, sebelum persiapan kan kita kumpul tuh. Nah ini kan nih kumpul cuman kita doang bertiga tuh yang akhirnya jadi ke Salak. Kita ngumpul itu di rumah saya, situ ada mertua juga, ada bini kan, ngobrol rencanain mau ke Salak. Tiba-tiba ada satu kejadian lah, si Karel kesurupan. Iya, si Karel kesurupan yang dimana kita bilang itu leluhurnya lah ya. Jadi dia ngomong pakai bahasa Sunda. Dia nanya awalnya, "Harek naon maneh ka Salak?" Terus karena gini bang, kita ngiranya itu bercanda ya. Jadi di kesurupannya Karel itu ya saya bercanda-bercandain, mau ngapain kek suka-suka gue, ya gue jawab gitu. Terus dia ngomong lagi, "Si harek ngajak incu aing, harek naon," ya kan. Udah kayak gitu tuh. Ya terus saya bercandain aja lagi. Sampai akhirnya dia ngomong Sunda, saya kagak ngerti dah tuh, kayaknya Sunda halus ya. Akhirnya dia pingsan sendiri, udah tuh, tidur gelepak kayak udah. H-1 sebelum keberangkatan, si Karel dapat mimpi juga. Iya, jadi dia duduk di satu pendopo itu, kayak modelan saung gitu. Dia lagi kayak dijamu gitu bang, lagi disuguhin makanan, minuman gitu. Cuman dia sendiri nggak tahu siapa orang-orang ini yang ada di pendopo ini gitu. Oke kita lanjut ke ininya bang ya. Yaudah akhirnya kita berangkat jam 2 dari Priok, jam 2 sampai ke base camp Siliwangi itu sekitar jam 3:30 ya. Nah sebelumnya kan info lagi nih bang, sebelumnya saya udah naik emang ke Salak, cuman gagal, remet lah ini, hitungannya remet. Waktu saya naik pertama itu kagak ada bang yang namanya registrasi online. Nah pas saya naik yang kedua nih sama si Kara sama si Putra ini, itu ada registrasi online bang. Yaudah akhirnya saya tanya sama pendaki lain, bang ini linknya apa buat masuk registrasinya, ya kan. Udah dijelasin sama dia, kira saya ikutin. Udah lengkap registrasi online. Orang kan banyak tuh bang saat itu ya,
Jadi ya udah saya putusin dulu dah. Di situ emang saya kagak nyiapin logistik bang. Kagak ada logistik sama sekali. Akhirnya saya cari warung dah di sekitaran base camp Siliwangi tuh. Udah nyari warung ke bawah itu lumayan jauh karena posisi kan jam 3:30 pagi ya. Warung mana yang buka? Akhirnya ya udahlah. Cari lagi ke bawah. Nah, lumayan jauh tuh bang. Akhirnya dapet lah. Deh, kita beli semua peralatan, logistik. Nah, logistik apapun segala macam itu kita catat juga bang buat perlengkapan, ya kan. Jadi sembari kita siapin, sembari kita checklist nih, yang udah sama yang belum gitu. Udah semua tuh udah kita siapin dah, udah aman. Nah, logistik udah kelar, baru dah kita daftar registrasi offline, lapor ke base campnya. Deh, daftar itu kan tulis nama tuh, ada berapa orangnya, terus ngumpulin fotokopi KTP. Deh kelar, sarapan dah kita dah. Di base camp kan ada yang liwat-liwatan gitu tuh, nasi uduk. Deh kita sarapan dulu. Sampai udah kelar begitu kita istirahat dulu dah di mobil. Karena di base camp penuh kan. Istirahat dulu di mobil sampai akhirnya jam 5:30. Jam 5:30 kita mulai berangkat ke pintu rimba. Nah di pintu rimba itu kan kita lapor lagi tuh ke rangernya. Iya, ada berapa orang yang naik. Deh, sekalian kita terima edukasi dari ranger tersebut. Dia ngasih tahu pokoknya segala sesuatu yang ada di atas, baik sampah ataupun barang-barang yang bekas makanan itu lu bawa turun. Iya, jangan pernah ninggalin sampah. Terus dikasih tahu juga jam 12 siang dimanapun posisinya lu harus turun. Yaudah, oke kita udah terima. Terus ada juga dah, dia bilang katanya naik itu kagak boleh berdua, minimal bertiga. Yaudah, karena kita posisi bertiga ya udah aman lah ya buat kita. Udah, kira kita mulai jalan dah tuh. Jam 6 pagi kita udah mulai trek. Nah, di perjalanan awal mah semua aman. Sampai kita ngelewatin pos 1 Camp Abri. Nah, di situ aman aja bang, nggak ada kendala sama sekali. Lanjut lagi ke pos 2. Nah, pos 2 Lapak Pakis. Nah, di pos 2 Lapak Pakis ini posisi saya di sweeper bang, di belakang. Si Putra sama si Karol di depan nih. Nah, saya kagak tahu tuh dia ngambil apa tuh, kagak tahu dah pokoknya di pinggiran kan. Cuman kagak kelihatan gimana, dibuang lagi sama si Karol yang ngambil. Dibuang lagi sama si Karol. Yaudah kita lanjut tuh. Lanjut jalan lagi ke pos 3 Haji Salomot. Nah di Haji Salomot itu banyak orang kan, banyak pendaki tuh yang lagi pada rehat, lagi pada istirahat ya. Nah, udah kita di situ. Kita sembari makan logistik lah. Buka logistik, terus sambil ngerokok dulu bentar. Sama kan bawa kompor ya. Nyeduh kopi dulu tuh bang. Iya, 1 kopi bareng-bareng dah seru tuh. Deh. Lanjut jalan, habis itu selesai dari itu kita lanjut jalan. Jalan ke arah pos 4 ke Satria Bengawi. Deh nyampe situ masih aman sih bang, masih aman sampai ke Fajar Kencana. Oke, sampai ke Fajar Kencana tuh bang. Fajar Kencana semua aman aja, aman. Terus akhirnya ya di Fajar Kencana karena banyak pendaki, jadi kita kagak sempet tuh rehat. Iya, banyak kan kecil tuh bang puncaknya Fajar Kencana. Udah kita kagak jadi rehat, udah lewat aja dah. Lewat Simpang Paralon kan tuh. Simpang Paralon di situ kan ada resapan resapan air. Kebetulan kita air udah menipis jadi saya nadang dah tuh, nadang air di situ. Udah nadang air, udah kelar hujan. Kagak lama hujan tuh. Nah, hujan kita neduh di pohon gede tuh. Gak lama hujan tuh kagak turun-turun bang, malah makin gede. Nah yang kayak tadi saya bilang, logistik udah saya siapin, peralatan udah disiapin, udah di checklist. Pas saya buka tas, saya ada jas hujan. Nah 2 orang ini malah kagak kebawa jas hujan. Jadi tuh jas hujan ada di mobil. Iya kagak kebawa. Ya udahlah karena udah terlanjur kuyup lah ya. Udah akhirnya kita buru-buru dah naik tuh. Sampailah di Tanjakan Wayana bang. Nah di Tanjakan Wayana ini kan namanya orang rame ya, kita ngantri juga tuh. Banyak banget yang naik ke Tanjakan Wayana. Udah saling bantu tuh, akhirnya ada pendaki juga yang ngebantu kita buat naik. Nah
Pas saya di Tanjakan Wayana nih, saya ketemu sama orang pendaki. Nah orang ini yang si Karol ini tegur orang ini. Dia ngeliat cincin, nih dipakai sama orang itu. Bang, itu cincin lu nemu ya? Iya bang, kalau kata orang itu kan. Lah itu tadi gue yang nemu bang, tapi gue buang. Ya kan? Nah terus orang itu langsung bilang, lu buang di mana bang? Nggak jauh dari pos 2, si Karol ngomong ya kan. Nah saya ikutlah nimbrung. Di mana saya kagak doyan ya sama batu cincin sama mustika, ngelihat cincin itu tuh tertarik aja. Iya. Bang tapi bagus bang cincinnya bang. Cobalah gue pakai lah. Ya kan? Orang itu ya kagak ada keberatan, kagak ada apa ngasih. Udah bang nih pakai. Saya pakai tuh. Pakai udah. Sampai akhirnya ya kita lewatin dah udah tuh sampai ke Prabu. Puncak Prabu tuh. Di Puncak Prabu itu hujan belum berhenti tuh bang. Hujan masih gede aja. Udah akhirnya kita makan logistik tuh. Sambil tutupin pakai jas hujan saya buka tuh. Iya tutupin dah tuh bakal bertiga jas hujan tuh. Dah kita makan dulu. Nah, hujan sempet rintik kita foto dah di situ sambil video-video ngibarin bendera komunitas kita tuh. Udah kelar dari situ ya kisaran 15 sampai 20 menit. Kira kita putusin buat turun. Nah, pas turun ini kita ketemu sama 3 pendaki. Ya, dia bisa dibilang pendaki terakhir lah nih. Ya, 3 pendaki ini yang terakhir lah buat naik ke Prabu. Deh, kita tegur sapa lah. Dia nanya, "Bang, gimana Bang di atas Bang? Masih hujan Bang, kabut juga." Ya kan? Waduh, sayang ya. Yaudah Bang, gue foto dulu dah bentar di atas. Kalau kata dia gitu kan, kata 3 pendaki ini. "Ya Bang, aman." Udah, kira kita turun lanjut. Turun sampai Tanjakan Wayana. Saya kan megang trekking pole nih. Bingung juga kan, ada webbing tuh. Wah gimana nih? Udah akhirnya saya lempar tuh trekking pole. Tak, jatuh ke jurang tuh trekking pole. Udah akhirnya saya turun dah bareng-bareng tuh 3. Udah. Nah saya orang yang paling kagak mau bang barang saya kececer gitu. Biar kata rusak juga saya pungut gitu ya kan. Saya bawa balik dulu atau enggak kalau udah rusak banget saya bawa turun dulu dah. Kalau bisa dibenerin dah gitu kan. Udah. Terus saya ngelongok tuh ke jurang. Ini mah kisaran 2 meter udah gitu kan ada pijakan. Bisa lah ini mah diambil ya. Udah. Kira saya putusin buat ngambil. Saya ngambil tuh minta ya dibantuin lah sama anak-anak tuh. Masih Karol, masih Putra dibantuin akhirnya keambil tuh trekking pole. Nah, udah kelar tuh drama trekking pole tuh. Kita santai dulu di Tanjakan Wayana. Nah, di Tanjakan Wayana kita ngobrol-ngobrol ya kan sambil bakar rokok. Datang nih 3 pendaki yang tadi ketemu, yang dari Prabu. Datang. Turun dia. Terus dia teriak, "Bang, tolong Bang, temen gue gede badannya. Tolong bantu topangin yang." Oke, akhirnya kita bantuin tuh pendaki itu deh. Kita bantuin buat turun karena kan curam juga tuh tanjakan nih, licin juga bang habis hujan kan. Terus kan orang nggak susah tuh dia ngelihat ke bawahnya tuh. Jadi kita tahan pantatnya buat turun. Dan akhirnya ya berhasil dah tuh 3 orang itu turun ya kan. Deh kita ngobrol tuh akhirnya sama mereka bertiga. Posisi di situ udah mau jam 3. Saya sadar notice kan, wah ini kita bakal kena trek malam nih kalau jam segini ya kan. Saya tanya dong akhirnya nih sama yang bertiga ini. Jujur bang, yang 3 ini kemarin sempet komunikasi udah lumayan lama. Dia juga sempet ceritain POV mereka gitu ya kan, apa yang mereka alamin. Cuman karena handphone kemarin ke restart jadi hilang semua kontak. Jadi ini saya kasih nama aja nggak apa-apa ya, namanya Aceng, Jordan, sama Pedo. 3 orang ini saya samarin dah itu. Udah nih kita ngobrol sama Aceng sama Jordan sama Pedo nih ya kan. Lu abang-abang pada lu nih sadar gak lu bakal kena trek malam? Wah kagak tahu bang, ternyata dia baru sekali kesalak. Dia pikir turun jam 3 itu aman-aman aja, paling nyampe jam 6 atau jam 5 ya. Dia mikir begitu karena dia baru pertama kali kesalak. Waduh, gue bilang ini kagak bang, ini mah lu kena trek malam jam 3 lu baru turun. Pada bawa headlamp kagak? Bawa bang 1 ya kan. Mana headlampnya?
nggak tahu ya headlamp-headlampan begitu bang, yang bakal nyari belut itu mah. Iya, dia pakai headlamp. Lu ini headlamp begini serius lu pakai? Iya bang, cuman ada ini doang. Ada lagi nggak penerangan yang lain? Paling handphone sama power bank. Power bank ada senternya tuh bang. Pas saya lihat power banknya, ya elah 16% bang. Cukup kagak itu sampai turun kan. Ya udah dah, akhirnya kita bertiga nih, saya, Karel sama Putra mutusin buat yaudah lu gabung aja dah sama gua, karena kita bertiga ini cukup lengkap lah bang. Kita headlamp bawa masing-masing. Si Karel bawa 2, si Putra bawa 2, saya bawa 1, cuman full baterai. Aman lah deh kan. Akhirnya kita turun bareng-bareng tuh bang. Nah, turun tuh aman tuh sampai ke Fajar Kencana. Fajar Kencana kita ngopi dulu ya kan, bikin kopi 2 gelas ya bareng-bareng tuh. Hujan juga nggak terlalu gede tuh, itu sempat berhenti dah di Fajar Kencana. Kita dapet dah tuh foto-foto, nggak terlalu berkabut tuh bang di Fajar Kencana. Udah foto-foto segala macem sampai akhirnya maghrib. Mau maghrib tuh kita lanjutin jalan. Iya. Nah ini kan biasanya saya dimanapun gitu ya, mau itu azan ya, azan zuhur, asar, maghrib harusnya berhenti. Iya, ini nggak tahu apa emang lupa ya kan, kita jalan maghrib bang, kita lanjutin buat jalan. Ya udah, kira kita putusin buat jalan dari Fajar Kencana tuh sampai itu belum ke ini ke Satriawi. Belum sampai ke Satriawi dah itu lumayan jauh dah itu kayaknya dah, dari Fajar Kencana ke Satriawi kita jalan. Nah sampai akhirnya gelap bang. Di situ tuh bang udah mulai aneh lah perjalanan turunnya. Pas jalan turun itu posisi gelap, hujan bang, hujan lagi terus. Nah yang ngambil posisi jadi leader ini si Aceng. Iya, dia yang nawarin diri ya kan, bang gua aja bang ya kan. Ya udah, ya mau nggak mau kita kasih dia headlamp dong 1 ya kan. Ya udah, karena dia yang nuturin jalan. Nah cuman si Aceng ini toksik lah. Iya, agak toksik. Dia teriak-teriakan segala macem ya kan. Terus dia sempet ngeledek kayak, bang Gunung Salak kata lu aneh gak gitu ya kan. Canda dia. Anehnya di mana bang? Ya namanya Gunung Salak, mana salaknya kata dia gitu. Dia cuman ya udahlah, dia bercanda ya kan. Udah sampai akhirnya ya mulai kejadian tuh. Iya. Awalnya Karel bang yang lihat. Jadi pas Karel turun tuh dia ngeliat sosok pocong bang. Pocong ini ada di sebelah pohon. Iya, pohon ini kan gede. Nah pocongnya itu sama gedenya sama pohon itu. Iya, oke kita lanjut lagi jalan. Udah dia pindah posisi. Karel dari posisi di depannya sweeper, dia pindah ke posisi ketiga tuh kalau follower lah. Gak lama di sini Putra sakit kakinya, itu kagak bisa gerak. Akhirnya kita break dulu bentar buat ngerilekin ininya Putra lah, kakinya Putra, karena emang katanya sakit banget. Ya udah kita berhenti dulu, saya pijit dah tuh si Putra. Udah kisaran ya 5-10 menit dah itu kita lanjutin lagi buat jalan. Udah jalan saya denger tuh kayak suara kepakan sayap. Iya, itu lumayan panjang lah dia ngikutin itu kepakan sayap tuh. Cuman ya nggak saya hiraukan gitu. Udahlah, maksudnya nggak usah terlalu dipikirin juga, udah anggap aja kagak ada lah. Udah akhirnya kita lanjut lagi jalan. Karena Putra posisinya sakit kan, jadi si Putra ini butuh topangan bang. Nah Karel ini kan badannya gede ya, sama Karel ditopang pakai tangan. Di gundukan pertama kayak turunan begitu yang lumayan curam, itu masih aman bang. Ya Karel masih ngasih tangan. Terus sampai akhirnya si Karel ngasih tangan lagi buat topangannya si Putra nih. Si Karel ngelihat Putra lagi digendongin, iya, sama anak kecil. Iya, dari situ ya kelihatan kan, maksudnya yang tadinya ayo Put, ayo lu bisa pegangan sama gua. Nah ini Karel udah nggak begitu tuh bang,
cuman ngasih tangan doang gak ada suara. Udah tapi muka ke depan. Ya karena itu dia ngelihat ada yang dikemblokin tuh. Dari situ kita tetap lanjut jalan bang. Itu belum ketemu sama pos 4 bang. Belum ketemu itu. Kita lanjut jalan. Jalan sampai akhirnya si Aceng nih. Aceng nih kan cuman saya kasih headlamp ya. Dia kagak ada tracking pole. Nah saya pegang tracking pole. Kasihan kan tuh orang merosot mulu. Akhirnya Ceng ini pegang nih tracking pole nih. Lu kan di depan. Oh iya bang gue pakai ya. Iya udah biarin tuh dia pakai karena dia di depan. Saya lanjut jalan. Ada pohon di sebelah kanan tuh. Saya ngeliat kayak batang kayu. Batang kayu itu buat ganti tracking pole saya tuh, buat topangan. Cuman gimana nih? Kalau batang kayu itu lebih kayak tongkat yang udah dibersihin sih. Karena kulitannya itu udah nggak ada gitu. Kayaknya tongkat itu dah. Iya tongkat orang apa siapa nggak tahu dah. Emang posisinya udah berdiri. Saya ambil tuh tongkat. Saya pegang, saya kagak ngeliat dah tuh tongkat itu, tongkat pokoknya saya pakai buat pijakan dah. Nah udah aman lah udah ada tongkat, jalan lanjut. Nggak lama kita jalan, si Aceng nemuin tapak kaki. Tapak kaki orang lah, cuman emang agak gede tapak kakinya. Wah mulai dah tuh di situ kelihatan kalau ini anak toksik nih. Iya dia teriak, woi anjing kayak gitu. Ini tapak kaki orang, gila ya. Ini serius kasih ini jalannya, dia ngomong gitu. Masa ada tapak kaki orang? Ya terus kan ya kita mikir pakai logikanya aja gitu ya. Ya namanya Salak lagi kondisi hujan nih. Ya mungkin sepatu tuh orang jebol ya kan. Udah gitu kan curam jalurnya, becek juga, mungkin jebol ya dia lepas tuh tapak kaki. Udah bang, kagak usah diomongin, itu mah orang tapak kaki orang kelihatannya. Udah gak apa-apa itu mah. Udah lanjut aja jalan. Ini jalan akhirnya bang. Jalan. Nah jatuh nih si Aceng. Nah abis itu dia jatuh. Dia ngeliat ke sekeliling. Wah ini bukan yang kita lewatin nih kalau kata dia. Serius kesini tempatnya nih yang kita lewatin. Udah di situ ya mau nggak mau pasti anak-anak yang lain ke bawah tuh bang, ya kan, karena udah ada yang ngomong begitu. Ya cuman lagi-lagi ya kita amanin lagi lah, ya kan. Kita wajar karena dia baru tuh, ya kan, ke Salak, baru juga kena trek malam. Udah, enggak ini mah ini tetap jalannya, udah kita tetap aja lanjut jalan, ya kan. Lanjut aja udah. Nah sampai akhirnya kita ngelewatin 3 kali itu batu sama pohon yang sama bang. Iya. Jadi posisi pohon itu kayak pohon tumbang. Di kanan pohon itu ada batu gede. Iya batu gede. Nah itu kita lewatin. Itu sampai 3 kali. Sampai saya coba elus tuh batu. Ini aneh. Apa bukan ukiran inian batunya dia tuh. Rasain batunya ini mah bener gak sih ini batu ini lagi yang kita lewatin. Iya. Wah itu di situ emang gak ada yang mau ngomong bang. Iya tapi sadar akan hal itu tuh, sadar kita semua. Cuman ya mau gimana ya, bingung bang. Saat itu udah bingung bang. Ya, saya sendiri sampai ada pikiran sampai ngomong gitu ya, jangan sampai lah, gue belum siap lah, nggak mau, gue nggak sudi kalau mati di sini gitu mikirnya. Lanjut jalan sampai akhirnya si Pedo kakinya sakit. Nah posisinya si Pedo ini posisi ke-5 nih. Sweepernya saat itu si Putra di belakang, depannya tuh si Pedo. Cuman agak lumayan jauh tuh bang, kisaran 3 meter lah ya jaraknya antara si Pedo sama si Putra nih. Jadi si Pedo ngomong ke anak-anak, bang break dulu bang gitu. Break dulu bang, apa kaki gue sakit bang, gue duduk dulu sebentar. Oke, duduk dia akhirnya sebentar. Nah Putra yang posisinya sweeper kan pasti ya dia berhenti juga akhirnya. Cuman si Putra ini kagak duduk, dia belum bisa duduk karena masih sakit kakinya. Nah di sela-sela break ini ya kan, saya sama si Jordan nih itu ngelihat
di antara Putra sama si pedo ini ada pendaki bang. Pendaki duduk, dia begini, cuma nunduk posisinya. Pendaki duduk. Nah kita ngitung jumlah dah tuh, ya kan. Di bawah ini ada berempat. Ya di atas harusnya berdua, ya Putra sama si pedo. Nah ini siapa? Satu lagi gitu kan. Terus si Jordan ngode lah. Udah ayo kayak gitu. Yaudah, akhirnya saya teriak dah tuh. Weh udah weh. Ayo turun jangan kelamaan. Udah bang, nanti dulu bang, kalau kata si pedo masih sakit bang. Udah nanti kita cari tempat break ya kan. Udah ayo. Cabut dulu. Ayo cepetan. Udah. Ya akhirnya mau nggak mau si pedo ikut. Lanjutin tuh perjalanan. Nah, kita jalan. Pindah tuh posisi Putra nepok si Karal. Put, tuker. Lu di belakang ya kan. Biar gua kalau ada apa-apa yang belakang tahu gitu kan. Pindah tuh posisinya Putra sama si Karal. Karal paling belakang. Nah, saat Karal di posisi sweeper itu ada cewek bang. Ada cewek posisi ngebelakangin tapi nyamping. Jadi kalau kita ngelirik pakai mata gitu ya, itu kelihatan gitu, maksudnya ada nih di posisi belakang kita nih. Ada nih. Sampai akhirnya Karel ngelewatin tiga orang pendaki. Dia minta di posisi kedua. Iya, si Karel minta tuker, pokoknya sweeper jangan dia. Ya kan? Ya udah akhirnya saya mundur buat gantiin si Karel, ya kan. Saya ngalah tuh. Udah, saya belakang, saya megang headlamp juga kan. Sambil nyenterin anak-anak kan tuh. Nah, di sini nih. Leher panas. Kalau ditiup kan adem nih, gitu adem. Ini kayak digituin. Panas tuh bang. Panas. Akhirnya saya tepok si pedo. Mau nggak mau bang, ya kan. Dok, tuker dok. Ya. Ntar dulu bang, kenapa bang? Tuker. Nah, pedo yang melihat saya kan langsung, aduh, males nih pedo, jadi males kan ngelihatnya. Ada apa-apa nih pasti nih, ya kan. Udah dok, tolong dok, ya kan. Ya udah, akhirnya mau nggak mau tuker saya mau pedo. Nah, udah di situ kita lanjut jalan. Nah, Kara lagi yang kena. Jadi posisi kiri jurang nih, kanan juga jurang, cuman ada tanggukan begitulah. Masih nggak terlalu parah lah jurangnya. Di situ ada suara teriakan bang, kayak woi gitu, ya kan. Apaan sih kalau kata Karel. Nah itu kan kita langsung ini ya, langsung nyaut pada ya. Ada apa sih, ya kan. Karel nyautin siapa nih. Dia teriak, dia ngomong kayak gitu. Apa sih? Lu kenapa ya kan? Apa sih? Kagak bang. Udah tuh lanjut jalan. Begitu lagi. Apaan sih? Kayak gitu si Karel ya. Karena si Karel ngedengar ya itu teriakan itu. Woi. Tuh udah gak jelas deh, udah makin gak jelas itu bang, ya kan. Udah akhirnya, mas ah. Udah lanjut aja jalan. Ya, udah jalan tuh akhirnya kita ketemu tuh bang, kayak gapura gitu. Iya, gapura tapi pohon bambu. Pohon bambu. Nah kan saya sempet nanya-nanya nih sama orang soal sempet cerita juga nih sama orang kejadian di sono, ya kan. Nah, banyak yang bilang katanya pohon bambu itu ada di ketinggian tertentu, ya kan. Nggak mungkin kalau lu sampai di pos 4 itu ada pohon bambu rindang begitu. Ya saya ngalaminnya, saya ngotot lah. Enggak, serius. Emang pohon bambu. Ini kita berenam ngeliat kok pohon bambu itu, ya. Ya udah dah, terserah lu kalau kata orang-orang. Ya udah itu gua nggak ngerti dah lu gimana ceritanya bisa nemu pohon bambu. Yang gua tahu nih kalau dari orang-orang, pohon bambu tuh agak ada di atas ketinggian segitu, ya kan. Nah, udahlah. Ya kita jalan tuh. Jadi ada pohon tengah-tengah posisinya. Pohon tengah tapi itu ngebelah jalur. Pohon tengah-tengah gede itu ngebelah jalur. Nah itu di pohon itu juga kita ngelewatin, cuman 2 kali tuh pohon. Wah anjir, ini kok ngelewatin bisa sampai 2 kali. Begini emang pohonnya sama, kita berenam juga sama melihatnya, ya kan. Udah akhirnya kita putusin break bang, break dulu tuh. Kita matiin lampu. Oh iya, sebelumnya ada yang kelewat bang. Jadi si Karel ini
nemuin koin juga, koin 1.000 bang, 1000-an. Di depannya itu 1.000, cuman di belakangnya itu kayak lambang, kalau yang menurut Karal ya, kayak lambang inian wayang tuh. Iya, kayak ituan wayang. Setahu saya kan wayang tuh di duit cepean logam yang gede tuh. Iya, cuman ini 1.000, emang 1.000. Saya ngeliat 1.000 tuh, yang Karal pungut tuh. Udah akhirnya sih kita mutusin break ya kan. Matiin headlamp. Nah di situ mulai ada tuh introspeksi masing-masing dah ya kan, apa nih, ada salah apa nih ya kan. Udah akhirnya ya sadar bang, saya bang, apa jangan-jangan batu cincin ini nih, kan batu cincin ini masih saya pakai bang. Iya. Terus kedua, si Karal, si Putra, si Pedo, semuanya pokoknya sadar yang saya pegang itu tongkat, tapi ada model tanduk gitu. Iya, di tongkat itu ada model tanduk lah. Terus di bawahnya ini saya nggak notice lah, namanya nemu ya kan, butuh buat dipakai ya kagak ngeliat. Jadi di bawah pegangannya itu ada model kain yang nggak tahu dah itu kain kapan atau apa, nggak tahu ya kan. Emang saya nemuin itu. Udah apa karena ini ya kan. Terus akhirnya ya saya nanya-nanya juga sama si Karal kan, Karal nemu uang cepean. Mungkin karena ini kali nih kita nih apa bisa nyasar begini. Udah deh, yang bukan milik kita, yang emang semestinya ada di sini ya kita balikin dah. Jangan kita bawa-bawa. Akhirnya itu tongkat saya buang bang. Saya buang. Terus batu cincin saya buang. Nah si Karal yang mungut duit tuh saya suruh buang juga. Deh, dibuang sama dia tuh. Udah di situ saya berdoa, sekaligus ya saya paham dikit-dikit bahasa Sunda. Saya ngomong untuk leluhur nu aya di dia, hampura, minta maaf lah. Hampura pisan atas kesalahan abdi jeung babaturan abdi. Udah ngomong sebisanya aja gitu bang. Maafin kita yang ngambil yang bukan miliknya. Terus segala sesuatu yang ada di sini saya kembalikan lagi ke sini. Tolong berikan saya jalan untuk pulang. Di rumah ada istri sama anak lagi nunggu. Tolong kasih kita jalan pulang ya. Udah kelar dari situ lanjut tuh jalan bang. Sampailah ke pos 4 tuh. Nah di pos 4 itu kita nggak ada break ya, lanjut. Maksudnya jalan dari pos 4 kita udah lewatin. Di pos 4 itu ada 2 tenda tuh pendaki lain. Udah cuman kita lewatin tegur sapa doang ya kan. Dia ini pendaki yang ini sampai nanya ya kan, buset lu jam segini lu bang baru pada turun. Itu posisi jam 11 malam. Ini dari mana lu pada, dia nanya. Kagak bang, emang kita baru turun banget ini. Dari tadi kayaknya emang jauh banget dah perjalanan itu ya kan. Yaudah bang lu lanjut bang, buruan turun. Karena saat itu yang saya tahu tuh ada penalti bang dari pihak basecampnya kalau kita ngelewatin batas gitu, batas jamnya. Nah udah kita lanjut tuh turun ke arah pos 4. Udah lewatin pos 4. Nah di perjalanan turun tepok-tepokan dah tuh ya kan. Wih, lo denger gak? Iya denger gue ya kan. Kayaknya kita udah deket nih sama kampung nih. Iya bang. Di situ ada suara kayak pesta lah, orang dangdutan. Iya gimana sih kalau Sunda tuh? Iya orang-orang Sunda kalau lagi dangdutan, iya suaranya kenceng banget itu. Oh ini kayaknya kita udah deket nih sama kampung nih. Udah dah pada semangat kan. Udah ayolah kita buru-buru lah ya kan. Udah lanjut tuh kita turun. Udah seneng kan ya, pikiran kita emang itu pesta orang-orang kampung gitu bang. Udah kita lanjut turun sampai akhirnya ke Haji Salomot ya. Haji Salomot kita lewatin. Udah aman sampai ke Lapak Pakis. Nah di Lapak Pakis ini si Jordan kagak tahu ngomong sama siapa ya kan. Isi gitu bang, misi ya kan. Nah Jordan posisi di kedua nih. Iya kita lihat-lihatan juga. Deh misi sama siapa nih orang ya kan.
Ya udahlah, kagak diambil pusing. Ya udah, akhirnya kita jalanin karena emang udah malam juga bang, ya kan. Kita lanjut dah jalan. Nah, oh iya ada yang kelewat. Jadi bang, sorry, yang tadi tuh yang kita udah buang segala macem barang-barang yang kita ambil tuh, di situ kan tadi saya bilang Putra sakit tuh kakinya. Setelah kita buang, Putra aman bang kakinya, malah lari dia. Iya, bisa lari maksudnya. Udah, kita lanjut jalan. Nah, di pos 2 Lapak Pakis semua aman lah, aman sampai akhirnya kita lanjut ke pos 1 Kem Abri. Nah, kita lewatin Kem Abri, nggak jauh di sini ada pendaki bang. Ini pendaki ini nyampe jam 8 bang, jam 8 malam. Itu beda selisihnya sama saya cuma 1,5 jam. Di jam 8 udah sampai. Dia negor, bang, abang baru turun bang. Iya. Lah emang turun jam berapa bang? Kalau gue sih tadi dari Prabu jam 1:30. Lah gue jam 12 bang. Gila, bedanya kan cuma 1,5 jam bang. Kok lu bisa sampai jam segini? Ah, udah bang, udah gak bisa diceritain bang. Gue udah capek juga ya kan. Nah di sini di rombongan pendaki ini ada satu pendaki bang yang lagi dibungkus sama emergency blanket. Itu lagi dibungkus sama orang-orang, dikerubungin sama temen-temennya pakai korek, bakar-bakar gitu dah ya kan. Udah, akhirnya kita lanjut. Oke bang, lanjut tuh bang ya. Ya, udah nemuin tuh paralon bang. Paralon yang mau ke arah base camp. Itu posisinya deket sama pendopo bang. Nah, kita buka tuh paralon karena persediaan air udah habis. Kita buka paralon. Kan itu mata air ya, kita tadangin tuh buat minum. Terus kita bersih juga di situ ya kan. Nah ini bang, di sini bang, pendopo ini ternyata yang tadi saya ceritain tuh, yang si Karel mimpi tuh H-1 sebelum berangkat. Pendoponya itu ya pendopo yang ini bang, pendopo yang ada di Salak. Iya, ini pendoponya. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, kita udah kelar nih, si Karel ngajak buat ke pendopo. Kita ke pendopo dulu deh, lu nggak capek ya kan? Nah anak-anak mau tuh ya kan di situ. Ya udahlah, oke lah, kita istirahat dulu bentar ya kan di pendopo. Nah si Putra ini baru kelar dia ya kan minum. Dia bilang ngapain ke pendopo, udah malam juga ya kan. Terus dia senter pakai headlamp. Lagi juga rame di pendopo, mau ngapain? Rame. Sedangkan di situ si Karel ngajak ya karena emang kagak ada orang bang, sepi di pendopo. Nah udah, akhirnya kita lanjut jalan lah, nurutin kemauannya si Putra lah. Udah, kata Putra kagak usah, nanggung juga dikit lagi kan kayak apa pintu rimba. Udahlah, kagak usah, lanjut aja. Ya udah, akhirnya kita putusin tuh buat lanjut ya kan. Jalan, anak-anak di depan nih. Ini tinggal saya sama Putra nih di belakang, padahal jalannya mau bareng, cuman mereka agak kerasa cepet aja gitu ya, mungkin karena udah capek juga kan posisinya. Udah, saya jalan sama Putra tuh jalan. Nah si Putra ngomong, bang lu dengerin. Jadi kayak suara kuntilanak gitu bang, ketawa kakak gitu. Habis itu hilang ya kan. Jalan lagi, bunyi lagi kakak ya, hilang lagi. Terus aja tuh sampai ke pintu rimba tuh. Nah pas di pintu rimba terakhir dia ketawa kakak. Wah, karena di situ di pintu rimba kan udah deket ya, udah gitu banyak orang. Ya udah, saya beraniin dah tuh bakal teriakin, hus sono lu setan. Iya, gaya-gayaan aja bang sebenarnya. Nah di sini nih bang, ada satu yang kelewat sebenarnya. Ternyata di perjalanan itu, di perjalanan pas naik, si Karel juga bang, dia nemuin batu kayak modelnya kayak batu koral gitu. Cuma nih batunya warna hitam ke kemerah-merahan gitu dah. Nah di batu itu ada kayak motif cakar burung, kayak cakar burung gitu dah pokoknya di batu itu. Nah itu si Karel baru ngomong tuh pas di pintu rimba. Kan kita setelah nyampe tuh di pintu rimba dulu tuh beberapa menit tuh, si Karel baru ngomong, bang gua nemu ini bang sebenarnya.
Cuman gua nggak buang tadi ya kan. Kenapa lu nggak buang ya kan? Lu buang harusnya. Ya udah bang, buang aja bang. Buang, lu buang ya kan. Udah akhirnya ya sempat saya lihat juga sih batunya ya kan, sama anak-anak tuh saya lihat tuh batunya. Udah akhirnya ya kita lihat Karel ngebuang tuh akhirnya batu itu tuh. Kita akhirnya turun nih ke pos lapor pintu rimba. Nah di situ kan sinyal baru ada tuh bang, ya kan, handphone. Kita lapor, terus mereka pada nanya, nih dari pihak pintu rimbanya, dari rangernya, kok lu baru pada turun, ada lagi nggak di atas tuh pendaki? Ya saya bilang emang ada sekitar 5 orang, cuman satu lagi dibungkus sama emergency blanket yang tadi saya lihat tuh. Oh ya udah, mungkin mereka tuh ranger nantinya mau nge-rescue kali atau ya nggak tau lah. Udah akhirnya kita turun tuh buat bersih-bersih ya kan, bersih-bersih. Nah di situ masuk tuh bang di notif grup komunitas kita. Iya, ternyata salah satu temen kita ini yang ada di Jakarta itu sadar kalau kita belum turun-turun. Sampai akhirnya nggak taunya dari pihak base camp nanyain ke pintu rimba bahwa nama Rio, Putra sama Karel ini udah turun belum ya kan. Harusnya kan mereka ini turun nggak sampai malam gitu bang. Itu akhirnya kita dapat WA dari pihak base camp Siliwangi ya kan, posisi kalian di mana segala macam, apakah udah turun ya kan. Baru tuh di situ kita balas-balesin. Begitu juga sama ayahnya Karel tuh, kan kita berangkat sama ayahnya Karel. Yang kita tahu kan ya kemungkinan kita turun paling lama jam 8 lah bang, jam 8 malam kan. Nah nggak taunya kan lebih dari jam 8 malam, sampai akhirnya ayahnya putusin untuk pulang dulu ke Jakarta. Iya, dia pulang ke Jakarta, kita juga nggak ada kabar kan karena nggak ada sinyal tuh bang. Pulang ke Jakarta. Nah itu banyak banget pesannya dari ayahnya Karel. Kalian di mana? Kok kalian belum pada turun ya kan? Apa yang terjadi di atas ya kan? Hei gitu. Jawab ayah kayak gitu. Pada di mana ini ya kan? Nah nggak taunya si pihak pintu rimbanya tadi juga ngomong, cuman nggak notis sama kita kalau yang dimaksud itu kita. Tadi emang ada bapak-bapak pakai mobil ya, nyamperin, nanyain 3 anaknya. Iya, dia mau lapor juga ke base camp Siliwangi gitu. Cuman ya temen-temen yang di sono juga udah ngelapor ya, dan alhamdulillahnya ya kita selamat walaupun diseguhin sama pengalaman yang kayak gitu bang, yang nggak bisa kita lupain dah. Oke. Iya. Diminum dulu silakan Bang Rio kopinya. Siap. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Rio nih saat naik Gunung Salak lewat Aji Saka. Kan yang dimana mungkin teman-teman semua yang sering naik gunung, terutama Gunung Salak, mungkin udah nggak familiar tuh tentang nama Aji Saka. Ya kan, terutama yang punya Instagram mungkin tahu juga lah tentang info-info gitu kan tentang terkait Gunung Salak. Nah, permasalahan di sini nih sebelum masuk ke ceritanya Bang Rio ya, kan akhir-akhir ini kan banyak juga tuh kasus pendaki kan yang hilang, yang belakangan ini ditinggal rombongan, terus kemudian ikut open trip ditelantarin, ya kan banyak juga tuh. Sebenarnya bagus untuk ikut komunitas. Ikut komunitas kan pertama kita dapat relasi ya kan. Relasi itu dalam artian kita lebih kenal lagi nih. Jadi kalau naik gunung kan kita udah kenal nih, ya kan. Betul. Di gunung ya udah kita udah kenal kok, kan gitu. Terus kemudian di komunitas pasti ada yang dituain. Iya ada. Pasti kan dituain, kalau apa-apa tuh bilang ke dia, kalau apa-apa minta masukan ke dia. Betul. Gitu kan. Begitupun juga dengan ikut open trip, kan gitu. Oh oke, ikut open trip silakan, tapi kan lihat dulu open tripnya yang mana, ya kan? Betul. Sebenarnya bukan disalahin komunitas ataupun open tripnya, tapi orang di dalamnya itu sendiri, ya kan? Kan gitu bang ya. Betul. Nah terus kemudian tadi bertiga, itu kan standar naik gunung banget tuh, harus bertiga tuh. Iya. Ya kan, emang standar naik gunung kan bertiga. Kalau usul gue lebih proper banget berlima tuh. Iya kan, karena misalkan satu orang yang nggak kuat ataupun cedera,
2 orang yang nemenin, 2 orang lagi yang turun. Kalau 1 orang turun takutnya malah nggak nyampe base camp. Betul. Kalau 1 orang nemenin takutnya dia juga ketakutan juga kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu 3 orang udah cukup banget ketimbang sendirian ataupun berdua. Apalagi kasus banyak juga solo hiking. Betul. Kan yang seorang diri tektokan dan sebagainya. Ya emang sendirian sih dari rumah, tapi nyampe trek tuh ramean juga. Oke, nah nih ke kisahnya Bang Rio. Sama tuh, pas itu juga gue naik Gunung Salak. Wah, Salak mana gue? Salaknya nih, kan gitu ya. Naik Gunung Salak, wah, gue di jalan gue ambil salak kan gitu ya kan. Namanya belum tahu Bang, ya kan wajar dong. Gue emang nggak munafik ya kan. Oh ternyata nggak ada sini, gunungnya doang bentuknya salak. Kan katanya gitu ya. Gunung kan namanya gunung lancip semua. Lancip semua, betul. Iya kan? Iya. Gunung apa aja yang lancip? Semua lancip. Oh, semua lancip. Oke, nah. Ini ketawa. Kan Gunung Salak, Gunung Merapi kan lancip juga. Lancip, ya kan? Piramid. Nah, ternyata pas gue turun gunung, gue cari-cari di Wikipedia, belum ada ChatGPT itu dulu. Wikipedia. Ternyata salak itu dari salaka, artinya perak dan sebagainya. Oh, kayak gini. Tadi nggak tahu jadi tahu. Jangan tadinya nggak tahu makin sok tahu gitu ya kan. Nah, terus kemudian naik. Emang rencananya tektok gitu. Tektok Bang. Tektok. Nah, ini kan banyak juga nih yang sekarang kan tektok itu kan apa namanya, gue sih nggak mau nyalain tektok. Gue sih nggak mau nyenggol juga yang kontroversial apa? Iya. Enggak, yang pendaki yang bawa tas gunung kontroversial gitulah pokoknya lah ya kan, naik gunung beneran gitu sama tektok gitu loh. Gue sih nggak mau nyenggol sana sini, sebenarnya itu oke aja, tapi kan tergantung lagi dari orang itu siapa apa enggak. Sama aja yang bawa ransel juga, kalau nggak ada persiapan celaka juga. Betul. Tektok pun sama, kalau dia nggak ada persiapan dan dia nggak tahu kapasitas diri, kapasitas gunungnya, celaka juga. Karena kan gunung kan nggak bicara bukan gunung, alam itu kan nggak mandang lo siapa, lo dari komunitas mana, lo organisasi mana, lo bapak lo siapa, ini kan gitu kan. Pengaruh. Bahkan sekelas senior pun bahasanya pernah juga celaka di gunung, ya kan. Nah, terus kemudian namanya di gunung kan bukan namanya gunung ya, namanya orang kan ketika ngelihat sesuatu di jalan, wah apa nih, pastilah diambil, ya gak sih? Naluri lah. Itulah. Bener. Ya kan, di jalan apa tuh? Nih lucu nih. Nah, kadang ada aja tuh begitu tuh. Mungkin sebagian orang ngalamin kayak gitu. Wah, bunga apa nih? Potek. Ya kan? Wah, tongkat apa nih? Tongkatnya cakep nih. Ranting pohonnya ya kan. Bawa buat trekking pole ya kan. Oke, tapi yang jadi permasalahannya nemunya itu nemu cincin. Iya, Bang. Kan gitu. Bukan nemu daun, bukan nemu mohon maaf, tai macan, ya kan? Tai macan justru gue malah senang. Wih, tai macan, masih ada macannya sini nih, kan gitu kan? Wah, ada cakaran macan, berarti masih ada macannya gini. Tapi yang diketemuin cincin, kan nggak masuk akal ya? Di gunung nemu cincin, ya gak sih? Kecuali di gunung nemu batunya kan banyak batu, nemu daun, ya kan? Bukan di tempatnya gitu loh. Cincinnya bentuk ada apa namanya? Batunya, Bang. Batunya. Iya. Jadi kayak udah batu nih diikat sama ring itu tuh ya. Sama cincin. Warnanya apa batunya? Warnanya biru deh kalau nggak salah. Oh, biru. Itu kita ada dokumentasinya kok Bang. Oh, warna biru. Yang ringnya tuh emas, perak, silver. Silver. Oh, silver. Nah, akhirnya diambil sama siapa tadi lupa tuh? Diambil sama si Karal. Oh. Cuman Karal suruh Putra ngelihat si Karal ngambil, akhirnya si Putra suruh Karal buang tuh. Oke, nah jadi kan pelajaran bisa diambil kan, kalau kita nemuin sesuatu di gunung jangan pernah diambil. Iya. Jangan kan cincin, jangan duit, jangan apa. Contohnya kayak tumbuhan, ya udah jadi kan banyak juga delwes, hipotek dibawa turun ya kan. Terus kemudian itu nggak boleh tuh pelajarannya ya kan, naik gunung ya udah naik gunung aja. Kalau ketemu di jalan, kalau duit 1 miliar mah gue ambil tuh. Mau tumbal duit ke bodo amat gue mah, 1 M ya kan gue ambil, bodo amat gue mah. Cepet gue ambil ya kan. Naik gunung, mohon maaf, naik gunung tuh duitnya pas-pasan loh, bukan dia orang yang banyak duit loh. Iya kan? Iya, bener Bang. Duit 400.000 gimana caranya gue bisa ke Jawa Tengah? Iya. Ya kan, dari situ kita belajar untuk memanajemen duit, keuangan. Wah, nih naik ini segini, naik ini segini, gue jajan maksimal banget 30.000 nih. Nemu cepet, wah senang banget. Bang. Iya. Langsung beli rokok filter sebungkus tuh. Ya kan? Oke. Nah, terus kemudian
alhasil apa namanya ketemulah rombongan 3 orang juga. Turun akhirnya berenam. Ya kan? Wah rame dong tadi sendiri apalagi situasinya malam. Oke, targetnya itu nyampe bawah jam berapa? Paling lama kita jam 8 lah. Paling lama jam 8. Itu kan kita kan harus punya target apalagi naik gunung ya. Pokoknya kita nyampe jam segini gini. Tahu-taunya meleset. Betul. Dari targetnya jam 8 malam nyampe bawah jam setengah 4 bang. Setengah 4 pagi. subuh. Iya. Mau subuh itu. Iya bang. Lo kemana aja bang? Bingung bang. Oh oke. Makanya ini kan apa namanya gak direkomendasin banget turun gunung malam-malam. Iya. Iya kan? Betul. Karena pertama kita udah kecapean, kehausan, terus kemudian pandangan kita wah udah halusinasi lah gitu kan, lihat ini sangkanya batu yang sama dan sebagainya. Kita ngeliat siluet pohon sangkanya dopos. Pernah dong, pasti dong, pernah. kan? Mungkin itu pandangan dari halusinasi. Toh misalkan itu beneran abang nyasar di jalur itu, kan nggak mungkin juga sampai setengah 4. Iya gak sih? Misalkan ya abang beneran nyasar nih di jalur itu, kan nggak mungkin juga setengah 4. Ya SMS jam 11 malam gitu loh. Berarti kan tanda tanya, abang 14 jam itu kemana? Kan gitu aja. Iya bang. Iya kan? Oke, nah terus kemudian nih, tongkat. Ya kan? Tongkatnya bukan tongkat, kayu kali ya? Kayu bang. Kayak dahan pohon gitu lah, cuman agak gede emang dahannya tuh. Dahan pohonnya yang kayak baru jatuh dari pohon apa yang udah lama? Gimana ya, pokoknya dahan pohon. Yang udah sering kepegang sama orang? Iya, kurang lebih kayak gitu. Berarti kan itu kan udah pernah kepake sama orang juga. Iya. Ya kan, jadi kan misalkan gue naik bawa apa dahan, pas turun udah nggak butuh tuh, taruh sini dah. Kan kadang gitu tuh. Iya betul. Ya kan, nah berarti kan kalau nemu tongkat itu seharusnya itu jalur yang bener. Harusnya. Iya gak sih? Iya. Karena itu ada kayu yang udah pernah kepake. Kan ketahuan tuh kepake tuh bawahnya dalam artian ujungnya tuh udah banyak tanah-tanah yang bekas cek namanya gitu kan. Iya, iya. Atasnya tuh udah kalis-kalis gitu tuh kayak pernah kepegang-pegang. Iya gak sih? Enggak sih bang. Oh enggak? Kagak bang. Oh. Kayak gimana bang coba kayunya? Jadi kayunya tapi udah bentuk kayak tongkat begini ya. Pegangannya itu udah bener kayak tongkat begitu. Nah cuman di ujung tongkat ini ada tanduk kecil. Tanduknya kecil tapi kelihatan. Tanduk kecil gitu modelnya. Oh mungkin tuh suatu kebetulan aja ya mungkin ya kan. Kita kan harus logika kalau pendaki ya kan. Oke, nah terus kemudian tuh seharusnya dari tanjakan Wayana ke pos 4 tuh berapa jam? Sejam setengah lah ya. Jam setengah, tapi ini meleset jauh. Ini meleset jauh bang. Oh. Benar. Makanya kan jangan sekali kita dalam hati kita tuh meremehkan sebuah gunung ya gak sih? Benar bang. Ya kan, itu tuh penting banget tuh. Kadang jangan kan itu gue pernah ke Papandayan hampir hipo juga pernah karena Papandayan Kecil lah. ya gak sih? Tapi ternyata bodoh apa kita nggak proper hampir hipo. Nah dari situ jangan dilihat dari ketinggiannya, trek mulainya gimana, di gunung ada posnya bukan pos apa namanya warung apa kagak ya kan. Nah itu jangan diukur dari situnya ya kan, tapi diukur dari diri kita sendiri menghadapi situasi seperti itu ya kan. Oke. Nah terus kemudian ternyata ada rombongan lain juga nih yang apa namanya yang dibungkus sama emergency blanket ya kan. Apalagi banyak juga di musim-musim penghujan beredar sebuah video ya kan di medsos lagi dikebab bersama tuh ya kan. Pakai gituan semua tuh ya kan. Nggak masalah sih ya kan, justru ya itu dia udah bawa emergency blanket akhirnya kepake. Coba kalau dia nggak bawa lebih parah sih. Lebih parah lagi kan. Oke, nah turun kan sempat nemuin beberapa tempat yang kok lewat sini lagi. Iya bang. Kok lewat sini lagi, terutama batu sama pohon bang. Batu sama pohon. Nah batunya di gunung itu kan batu banget ya. Batu gede. Batu di gunung kan beda-beda bang ya kan. Ada batu gede biasanya tuh jadiin pos, biasanya tuh dijadiin apa namanya lah atau ikonnya ya kan. Ini batu kayak gimana? Ya batu kali. Kayak batu kali. Gede tuh. Oh gede. Iya. Nah apalagi batu ya, batu itu kan bentuknya beda-beda ya. Iya kan, ada yang nonjol ke sini, ada yang nonjol ke sono, ya kan. Ini sama semua 3 kali tuh. Gompalannya itu bang, jadi ini
pohon tumbang, pohonnya gede juga. Iya, sebelahnya batu gede. Nah, gompalannya ini bang, gompalannya itu sama bang. Iya, gompalannya sama. Gompalannya Jadi, sama. Oh, iya, yang bopaknya iya, itu bopakannya. ya. Iya. Nah, itu kan pertama lewat. Nah, yang kedua tuh baru notice ini udah 2 kali. Ya saya pegang tuh gompalannya ya kan. Udah lewat lagi lah itu lagi. Itu lagi. Iya. Oke, kalau pohon kan kita nggak bisa nyaruin nih. Iya, Iya kan? Wah, ini pohon gede. Depan juga ada pohon gede lagi. Kecuali pohon gede itu kita kasih tanda, kita jalan, nemu lagi tanda itu lagi, berarti kita ya muter-muter daerah situ, ya kan? Tapi pada dasarnya yang penting abang selamat lah, kan gitu. Tapi ada suatu ini juga kabar, pas ternyata orang rumah nih, ya namanya anaknya gunung ya kan, yang targetnya jam 8 malam, tahu-taunya sampai mau subuh, pasti kan ketar-ketir tuh. Sempet ngelapor gak orang tua dari si siapa? Karel, iya. Dia ngelapor ke ini base camp. Iya. Dia nanya ke ini, ke Pos Rimba dulu. Pos Rimba. Iya, ke Ranger. Iya, ada 3 nama. Ya, Karel, saya, sama Putra tuh. Bahwa belum turun. Iya, mereka belum turun. Harusnya kalau dari anak saya bilang itu jam 6 mereka udah turun harusnya. Jam 6, paling lama jam 8 lah. Cuman ini sampai sekarang belum turun, itu jam 10 lah. Jam 10. Iya, ayahnya Karel kan cerita lagi. Sampai jam 10 ayah datang lagi gitu. Kalian belum turun. Akhirnya pas setengah 4 tuh nyampe, bokapnya tuh jam berapa balik lagi ke situ? Si Karel tuh bokapnya Karel ini kan belum nikahnya dia tapi punya pacar, diteleponin pacarnya. Takutnya turun nggak bilang gitu, si Karel ngancep kemana gitu ya kan. Ya ternyata emang si ceweknya Karel ini, yang ceweknya Karel tahu ini ya Karel emang naik gunung dan belum ketemu. Belum turun dan turun, gak ada kabar ya, nama orang tua kan gak ada kabar. Wah, kemana anak gue nih? Iya. Kalau di WA nggak delete berarti otomatis dia masih di atas. Iya, betul. Kan gitu ya. Kalau di Basecamp kan adalah sinyal dikit-dikit untuk WA mah. Ada. Tapi ini nggak ada. Karena ya masih di atas. Oke. Nah, abang ngerasa udah nyasar tuh di jam berapa? Ngerasa udah nyasar itu jam 9 lah bang. Jam 9 tuh udah nyasar. Ngerasanya tuh udah kayak bukan jalan ini gitu. Iya, enggak ada. Iya, jam 9 kita ngerasa udah nyasar karena ini udah jam 9. Terus berasa jauh aja gitu bang jalannya. Berasa jauh aja. Ini aneh gitu. Oke. Tapi abis turun dari Gunung Salak, misalkan ada tawaran lagi sama temennya ke Salak lagi gimana? Jujur bang, awalnya sih kapok ya bang ya. Awalnya kapok. Iya, jadi lepas dari turun dari Salak tuh dengan kejadian itu ada tawaran, ayo kita ke Gedeo. Itu saya skip dulu lah semua. Iya nanti dulu dah. Nanti dulu. Iya. Oke, ini satu lagi bang. Kan ada suara kayak alunan apa namanya? Suara apa? Itu samar ya antara samar. dangdut atau gamelan gitu ya. Kira-kira abang dengar itu di jam berapa? Itu denger kurang lebih jam 11 lah ya. Jam 11 malam. Iya. Jam 11 malam mungkin itu suara dangdut kali ya. Iya dangdut ya. Ya kan yang ke bawah angin nih dari bawah, ya kan? Bisa jadi sih bang. Soalnya kan jam 11 malam kan masih ada tuh pagelaran musik kayak gitu kan. Iya. Kecuali dengarnya jam 2 malam, nah itu berarti ibu-ibu yang karaoke di bawah. Kebetulan lagi nyetel dangdut. Kebawa lah angin gitu. Ya itu logikanya itu kena angin aja bang, ya kan? Nah, bener, bang. Untuk masalah tadi pohon bambu dan sebagainya itu jadi misteri aja lah. Iya. Seharusnya kan pohon bambu itu kan ada di batas beberapa ketinggian ya. Misalnya masuk ke ketinggian segini ini nggak ada vegetasi. Pohon bambu tuh nggak ada. Nggak ada vegetasi. Karena kan di bawah. Beda lagi jenisnya. Naik lagi atas lagi beda lagi. Sampai akhirnya ke Cantigi, Edelweiss dan sebagainya kan gitu. Makin ke atas kan makin tumbuhan-tumbuhan kan beda-beda juga. Beda. Dan makin jarang juga kan pohon-pohon gitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih bang. Kira-kira sebab abang nyasar nih karena apa nih? Ke logika dulu deh. Kalau dari logikanya sih ya karena cuaca sih bang, hujan itu yang ngehambat kita. Malam ya. Malam, terus kan curam juga kan. Yang seharusnya kalau nggak hujan kan ya kita bisa lah untuk jalan lebih cepat. Cuman kan karena ini hujan, terus blok juga kan, jalan licin, jadi kita agak hati-hati. Terus di mana juga kan Salak yang treknya itu bukan trek sembarangan gitu ya bang ya. Treknya kanan trek-trekan. kirinya tuh kanan balap kiri. liar.
serem. Tabrak juga. Ya. Kanan kiri itu jurang gitu. Oh Ya kan, iya, bisa berarti karena logikanya karena faktor tadi karena malam, terus center juga nggak mumpuni ya kan, pandangan terbatas, apalagi TikTok kan harus bawa TikTok itu kan bawa logistik dan minum seperlunya doang ya kan, bahkan seadanya kan karena dia udah manage juga mungkin logistiknya juga kurang kan, ngefek juga ke badan tuh ya kan, capek. Seharusnya belok kanan, lihat kiri ya ke kiri kan gitu kan, karena kita faktor dari badan ini lapar gitu kan. Oke. Mungkin karena itu Bang ya, kalau karena misi saya ya tadi kali ya kan, kali mungkin gitu. Oke. Habis Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Rio punya pesanin Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Iya, kalau mau naik gunung gitu ya, mau nikmatin alam, paling tidak ya jangan minim pengetahuan lah. Iya, lu cari tahu dulu deh maksudnya kalau mau naik apa tujuan lu naik ke sana gitu. Terus ya jangan ambil sesuatu yang ada di sana, biarin yang ada di sana ya di sana gitu. Ya lu cukup turun, lu bawa sampah lu gitu. Terus sama yang lu tinggalin ya cukup jejak kaki aja. Iya, dan ini gue juga sedikit nih juga, gue pernah ke Pepandayan, gue ngambil belerang di tas gue hilang. Gue nggak dapat horor yang setan ya, itu lebih horor banget kan. Dalam tas itu ada raincoat baru gue beli, sepatu gue baru beli, tas zaman Duter baru keluar, masih seri pertama yang biru tuh, Duter apa namanya? Lupa gue, yang model depek. Kompor dan lain sebagainya. Pulang-pulang gue celana pendek, sandal jepit. Itu barang semua di dalam tuh. Iya. Iya kan? Mungkin yang teman-teman sama pernah ngambil di gunung mungkin belum kena aja balanya gitu loh. Belum. Dan jangan sampai ada lagi yang begitu tuh, pendaki-pendaki begitu tuh, ya kan? Kalau udah cakep udah kita liatin aja, kita foto. Ada sekarang kan canggih nih HP nih. Iya. Ya kan? Kita videoin, kita nemu ini nih, ya kan? Iya. Kalau dulu kan metik-metik ada luas kan buat tanda dia bahwasanya dia pernah muncak di gunung ini. Bener. Kan gitu Bang, ya kan? Oke, habis nih. Sebelum itu kita doain nih semoga Bang Rio ini sehat selalu Bang ya. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Bang Rio ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rio, terima kasih banyak ya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.